Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Maulana dari kelas C1 jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan nomor standbook 072 2019 0004. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Sarana dan Prasarana Pelabuhan. Baik, akan saya mulai. Demikian, apabila pelabuhan disorot dari atas, bisa pakai drone atau apapun itu, dengan memperlihatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Nomor 1 yaitu pengertian. Dengan kata lain, secara umum, dari pengertian sarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak. Jadi, sarana prasarana yang ada di pelabuhan adalah sebuah alat yang bergerak dan yang tidak bergerak untuk menunjang kelancaran yang ada di pelabuhan. Itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya pikir pelabuhan itu sangat berkesinambungan dengan sarana dan prasarananya ya. Mungkin demikian. Lanjut, sarana dan prasarana pokok yang ada di pelabuhan. 1. Dermaga pelabuhan. 2. Alur pelayaran. 3. Pemecah gelombang atau disebut juga breakwater. Dan turap, yaitu revertment. Kolam pelabuhan, drainase, lahan. Yang pertama yaitu dermaga pelabuhan. Suatu pelabuhan itu memerlukan namanya dermaga. Dermaga merupakan suatu bangunan di pelabuhan yang dibuat untuk menambatkan atau memasukkan barang serta menaik turunkan penumpang. Kalau itu sebuah pelabuhan untuk penumpang, itu sebuah tempat yang untuk naik turunnya penumpang. Apabila itu sebuah pelabuhan untuk barang, itu seperti kargo, itu diturunkan lewat situ, seperti kontainer dan lain-lain. Nomor 2, alur pelayaran. Alur pelayaran adalah perairan dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya, dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal W3 atau lebih jalur lalu lintas yang paling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya. Demikian alur pelayaran. Yang ketiga, pemecah gelombang atau breakwater dan turap, revertment. Pemecah ombak atau bahasa Inggrisnya breakwater adalah prasarana yang dibangun untuk memecah ombak atau gelombang dengan menyerap sebagian energi gelombang pemecah. Pemecah gelombang digunakan untuk mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai. Jadi adanya breakwater tuh supaya dia tidak menggerus tanah-tanah yang ada di pelabuhan, supaya tidak terkikis, supaya aman. Selanjutnya, revertment merupakan bangunan pantai konstruksi teringan dibandingkan dengan jenis-jenis bangunan pantai yang lainnya. Dengan pembuatan revertment pada garis pantai, pantai tidak akan tergerus, tetapi tidak ada penambahan lahan. Ya mungkin itu sudah pol ya, kalau sudah ada revertmentnya. Turap itu sudah, apabila sudah ada garis pantainya itu sudah aman. Maksudnya ombaknya nggak terlalu besar, insya Allah aman itu, supaya tidak tergerus. Yang ketiga, kolam putar pelabuhan.
kolam putar yang dibutuhkan sebagai area untuk manuver kapal sebelum dan sesudah bertambat. Kawasan kolam ini merupakan tempat kapal melakukan gerakan memutar untuk berganti haluan. Area ini harus didesain sedemikian rupa sehingga memberikan ruang yang cukup luas dan nyaman. Kolam putar pelabuhan itu seperti yang ada di Makassar tuh, yang saya lihat itu tempat kapal putar arah. Jadi kalau dia masuk ke sini begini, jadi dia mutarnya di dalam kolam gitu. Kalau dia mutar tinggal keluar gitu. Gitu. Yang keempat, drainase. Drainase satu fungsi berguna hanya untuk mengalirkan satu jenis air buangan saja. Sedangkan drainase multifungsi mampu mengalirkan berbagai macam air buangan, baik secara bergiliran ataupun sekaligus. Seperti selokan ya. Lahan pada pelabuhan adalah suatu wilayah yang telah memiliki izin untuk menunjang pembangunan untuk pelabuhan itu sendiri. Seperti kita ingin menambahkan sarana dan prasarana, kita harus memiliki lahan terlebih dahulu, yang mana harus memiliki izin untuk membangun sarana dan prasarana tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Abdul Malik Maulana. Terima kasih.